Halo selamat siang pemirsa, saya Fandi Hasib kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam program Ayu Siang hari ini. Dan selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah siapkan beragam informasi lain yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan informasi pertama dari rekan saya Lovia Nadian. Lovia, ada informasi apa lagi di siang hari ini, Lov? Terima kasih Fandi dan juga pemirsa. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh tenaga pengajar terjadi di perguruan tinggi di Kota Kediri, Jawa Timur. Selain itu, warga antusias mendapatkan vaksin Pfizer di jumlah lokasi vaksinasi. Vaksin buatan Amerika ini dipercaya lebih efektif menangkal COVID-19. Semuanya kami rangkum dalam Ayu Siang selengkapnya. Pemirsa, aksi nyata yang dilakukan saat pandemi COVID-19 menjadi sebuah gerakan kemanusiaan saling bantu sesama. Hal tersebut kerap terwujud dengan ragam cara, salah satunya mendonorkan ASI bagi bayi yang membutuhkan. Pemirsa, ratusan pencari suaka menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor UNHCR Kebon Sirih, Jakarta Pusat Selasa siang. Sempat terjadi kericuan saat polisi hendak mengamankan aksi. Unjuk rasa memanas saat polisi meminta pendemo membubarkan diri. Para pengungsi dari Afghanistan dan sejumlah negara lain ini menuntut kejelasan nasib mereka yang hingga kini belum mendapatkan rekomendasi menuju negara tujuan ketiga. Padahal mereka telah berada di Indonesia dari 3 hingga 9 tahun. Sebuah minibus hangus terbakar di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga api dipicu karena korsleting listrik dan pengemudi bersama 2 anaknya selamat. Warga yang melintas di Jalan Raya Cikupa terkejut dengan adanya minibus yang terbakar pada Senin malam. Api berkobar dengan besar dan cepat membakar seluruh minibus. Awalnya api muncul dari bagian depan kap mobil. Diketahui penumpangnya adalah seorang wanita bersama 2 anaknya. Bang, ini kenapa ya katanya kan? Ada apinya. Saya nggak tahu, saya jawab itu. Saya keluar ini udah 9 tahun, api udah tambah gede. Api berhasil dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi. Waktu dipakai oleh pemiliknya, dari depan mesin keluar asap dan tercium bau kayak kabel terbakar, lalu diparkirkan. Pada saat diparkirkan lalu timbul api. Indikasinya bahwa itu kemungkinan besar ada korsleting dari tenaga api. Tidak ada korban jiwa, tetapi akibat kebakaran minibus ini membuat warga panik dan arus lalu lintas dari arah Tiga Raksa dan sebaliknya tersendat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainis melaporkan. 2 organisasi masyarakat bentrok di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dampak bentrokan 5 unit mobil rusak. 5 mobil dan markas Ormas GNBI dirusak oleh anggota Ormas Pemuda Pancasila di Jalan Yosudarso, Desa Wero, Kebumen, Jawa Tengah. Walaupun sejumlah aparat kepolisian tiba di lokasi, tetapi aksi anarkis ini terus berlangsung. Beruntung tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Usai bentrokan, petugas memasang garis polisi di lokasi kejadian. Kini aparat Polres Purworejo telah mengamankan puluhan pelaku perusakan. Terjadi saling pukul sebenarnya dengan oknum dari PP dengan orang tersebut. Tapi kemudian dari Ormas GNBI menawarkan jasa pendampingan hukum kepada si korban tersebut. Nah, proses tetap berjalan karena memang saling lapor. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo Ainis melaporkan. Seorang pengedar uang palsu di Medan, Sumatera Utara berhasil ditangkap oleh korbannya sendiri. Pelaku yang mencoba kabur ini juga sempat dihakimi massa. Ini merupakan video amatir yang merekam saat seorang pengedar uang palsu menjadi bulan-bulanan warga.
Pelaku diketahui bernama Rangga, warga Jalan Sembada, Kecamatan Medan Selayang. Ia menjalankan aksinya dengan membeli 3 buah durian menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000. Namun saat pembayaran, penjual durian merasa curiga dengan uang yang diberikan pelaku. Apalagi ia sudah 2 kali menjadi korban aksi pelaku ini. Korban pun langsung menangkap pelaku dan mendapati 4 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dan Rp10.000. Dia bayarnya dengan pakai uang palsu. Soalnya karena memang dia udah pernah, keponakan saya udah pernah kena, langsung saya tengok uangnya, langsung jelas uang palsu. Makanya langsung saya tangkap. Polisi yang mengetahui kejadian ini pun langsung membawa pelaku ke Mapolsek Sunggal. Dari tangan pelaku, polisi mendapati 4 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dan Rp10.000, 3 buah durian dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution Ainis melaporkan. 9 ibu rumah tangga di Sukabumi, Jawa Barat ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi. Para pelaku ini nekat menjadi kurir narkoba karena himpitan ekonomi di masa pandemi. Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi, Jawa Barat menangkap 88 tersangka pengedar narkoba berbagai jenis. Penangkapan ini hasil pengungkapan Sat Narkoba Polres Sukabumi dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Terdapat 67 kasus dan polisi menyita ganja kering, sabu, tembakau sintetis, serta obat terlarang. 88 tersangka yang ditangkap, 9 orang diantaranya merupakan ibu rumah tangga yang berperan sebagai kurir narkoba. Kepada polisi, para ibu rumah tangga ini mengaku nekat beraksi karena himpitan ekonomi di masa pandemi. Seluruh pelaku ditangkap petugas di sejumlah tempat berbeda di wilayah Kabupaten Sukabumi. Dalam mengedarkan barang haramnya, para pelaku beraksi dengan menggunakan modus sistem tempel di tempat yang telah ditentukan. 2017,6 gram ganja kering. Sedangkan yang terbanyak kedua adalah sabu sekitar 209,23 gram. Dan tadi ada wanita, dan itu apa, dan perannya sebagai apa, dan? Sebagai kurir saja, dititipin. Dan dijanjikan pada saat apabila barang itu sudah selesai, sudah sampai pada tujuan, dikasih uang sekitar 500.000. Kini seluruh barang bukti narkoba disita di Mapolres Sukabumi. Sementara seluruh tersangka dijerat dengan pasal 111 dan 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan Ainis melaporkan. Seorang polisi di Tuban, Jawa Timur menjadi korban tabrak lari hingga kondisinya kritis. Pelaku seorang perempuan pekerja tempat hiburan malam yang mengkonsumsi minuman keras sebelum kecelakaan. Mbak Agis di sini sudah lama? Berapa tahun? Sempat melarikan diri, Agis Irwanti akhirnya dibekuk polisi lantaran dengan sengaja menabrak Polantas yang bertugas. Kepada polisi, pelaku mengaku bekerja di sebuah tempat hiburan malam di Tuban. Sebelum kecelakaan terjadi, pelaku minum minuman keras bersama teman-temannya, sehingga saat mengemudi, ia tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Saat kejadian, pelaku tak mengindahkan jalur penyekatan. 2 orang Polantas pun berusaha menghentikan mobil pelaku, namun ia justru melaju kencang dan akhirnya menabrak salah seorang polisi yang bertugas. Kerja di mana, mohon maaf? Di Happy. Masa PPKM masih kerja? PPKM nggak kerja. Ya paling ya kayak gitu, minum, ya lumayan lah, nggak perlu masalah. Oh gitu. Ya. Sementara kondisi korban yang ditabrak, yakni Aibtu Bastari, anggota kepolisian Satlantas Polres Tuban, mengalami luka parah di bagian kepala dan tulang leher. Hingga kini korban belum sadarkan diri dan masih dalam kondisi kritis. Tapi tiba-tiba Agis ini tidak mengindahkan petugas. Kemudian Aibtu Bastari berusaha untuk menghentikan kendaraan, tapi pengemudi A3 ini langsung menabrak petugas. Atas kelalaiannya, pelaku dijerat dengan pasal 310 dan 312 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto Ainis melaporkan. Masa ormas menggeruduk Polsek Pandak Bantul saat pelaku penganiayaan anggota DPRD diperiksa polisi. Korban mengalami luka robek di bagian belakang kepala hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Lantaran emosi dan tidak terima ditegur, seorang residivis memukul kepala Eko Sutrisno Aji, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bantul dengan menggunakan senter besi hingga terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Insiden ini memicu massa ormas yang merupakan pendukung anggota DPRD tersebut menggeruduk kantor Polsek Pandak yang berada di Jalan Raya Serandakan, Bantul. Puluhan polisi pun berusaha mengevakuasi pelaku penganiayaan dari kantor Polsek Pandak menuju Polres Bantul. Pelaku emosi lantaran ditegur korban karena mengganggu kenyamanan warga sekitar saat bertengkar dengan mertuanya. Dengan sebuah senter logam yang diambil dari kantong jaketnya, pria yang baru 2 bulan bebas dari penjara dalam kasus penganiayaan dan kepemilikan airgun ilegal ini mengamuk hingga menyebabkan Eko Sutrisno Aji, anggota DPRD Kabupaten Bantul, mengalami luka robek di bagian belakang kepala hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Berarti terduga pelaku juga waktu melakukan pemukulan refleks tidak mengetahui bahwa itu adalah anggota dewan atau masyarakat. Tidak tahu sama sekali karena saya sudah dikerobong oleh puluhan orang pokoknya. Karena saya juga dulu ibaratnya didorong dan dipukul juga saya. Ini masih ada luka ini, luka sini luka karena saya dipukul dulu. Terus saya entah itu siapa, saya ambil refleks ambil senter di sweater saya, lalu saya ngamuk. Dengan didampingi salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bantul, anak korban melaporkan kasus pemukulan tersebut ke kantor polisi. Melerai ataupun memberikan nasihat, tapi tidak digubris oleh pelaku. Bahkan pelaku melakukan pemukulan atau penganiayaan menggunakan alat senter seperti ini, alat senter memukul korban. Setelah mengumpulkan sejumlah saksi dan barang bukti, polisi akhirnya menetapkan Bima Prakosa sebagai tersangka dalam tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Dandim 1609 Buleleng, Bali mendatangi Mapores Buleleng Senin malam. Dandim melaporkan aksi pemukulan yang dilakukan oleh warga Sidatapa saat kegiatan swab massal di desa tersebut. Didampingi Dansub Denpom Singaraja serta seluruh Danramil, Dandim 1609 Buleleng melaporkan kasus pemukulan terhadap dirinya oleh warga di desa Sidatapa saat melaksanakan swab massal. Dandim dipukul oleh warga di bagian kepala saat menyetop warga untuk disuap. Saat kejadian, spontan anak buah Dandim langsung mengejar pelaku dan terjadilah pemukulan yang videonya viral di media sosial. Sempat dilakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antara Dandim dengan keluarga yang melakukan pemukulan. Namun mediasi belum menemukan titik temu. Dandim kemudian melaporkan kasus pemukulan yang dilakukan oknum warga tersebut ke Mapores Buleleng. Jadi masyarakat itu berani dan dia tidak usah takut untuk melaksanakan isoter, seperti itu. Nah, terkait dengan keefektifan isoter ini seperti apa? Ya seperti yang tadi saya sampaikan, jadi kita sudah merawat kurang lebih 2.126 orang. Pihak kepolisian masih mendalami kasus pemukulan tersebut dan akan melakukan gelar perkara. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Pemirsa, lurah perempuan yang mengaku dianiaya oknum TNI di Pematang Siantar, Sumatera Utara akhirnya minta maaf dan mengakui telah berbohong. Penganiayaan terjadi bukan pada saat operasi justisi, melainkan karena masalah pribadi. Walmaria Zaluhu, ibu lurah yang mengaku dianiaya oknum TNI saat operasi justisi Satgas Covid, minta maaf setelah menjalani pemeriksaan di Denpom. Walmaria mengaku persoalan terjadi bukan saat operasi justisi penegakan disiplin prokes penerapan PPKM level 4. Korban mengaku dipukul di depan rumah korban. Diduga antara kedua tetangga terjadi selisih paham persoalan pribadi. TNI juga masih memeriksa anggota TNI yang diduga memukul korban. Saya Walmaria Jaluhu atas nama Kelurahan Asuhan. Dengan ini memohon maaf apabila saya di dalam postingan saya di FB yang membawa kesatuan Satgas
di mana proses kejadiannya terjadi di rumah saya sendiri. Saya tahu itu adalah dampak dari tugas saya. Nah, ini motifnya apa dan akar permasalahannya apa dugaan pemukulan tadi? Ini masih didalami Denpom. Sebuah video viral di sosial media saat seorang lurah perempuan dianiaya oknum TNI di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Peristiwa viral setelah korban mengunggah video penganiayaan di akun Facebooknya. Pada unggahan tertulis, oknum anggota TNI yang berdinas sebagai Babinsa di Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, korban mengaku dianiaya saat operasi justisi Satgas. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Nekat cabuli gadis cilik berusia 9 tahun, seorang pria yang berprofesi tukang pijat keliling dihakimi warga Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria yang berprofesi sebagai tukang pijat keliling ini langsung diamankan warga ke pos RW 03 Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat karena diduga telah melecehkan seorang gadis cilik. Pelaku bahkan sempat dihakimi warga karena geram dengan ulah nekatnya yang telah menggagahi gadis berusia 9 tahun di rumah kontrakannya Jalan Utan Panjang 3. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian dievakuasi warga ke Polres Metro Jakarta Pusat. Aksi dugaan pencabulan ini diketahui setelah adik korban yang melihat langsung menceritakan kejadian yang menimpa kakaknya kepada teman-teman bermain dan orang tuanya. Korban mengaku telah beberapa kali ditelanjangi di rumah kontrakan pelaku yang tidak jauh dari rumah korban dengan diberi imbalan uang sebesar Rp60.000. Ibu korban mengaku tidak menyangka jika pelaku yang selama ini dikenal baik dan dekat dengan anak-anak kecil ternyata tega mencabuli putri keduanya. Itu kan awalnya dia emang iming-iming uang. Jadi gimana ya, anak saya tergiur uang. Jadi dia tuh pengen tahu kontrakannya dia, terus dia nyamperin, tiba-tiba dia ada di kamar. Saya juga kurang tahu karena pendengaran orang-orang sini katanya dia sering ke situ gitu. Ya awalnya dari situ aja karena dia iming-iming uang aja gitu. Atas kejadian tersebut, orang tua korban berharap agar pelaku bisa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan bejatnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh tenaga pengajar terjadi di perguruan tinggi di Kota Kediri, Jawa Timur. Pihak rektorat kampus langsung memberikan sanksi kepada terlapor. Media sosial di Kediri ramai memperbincangkan kasus dugaan pelecehan seksual. Pihak Rektorat IAIN Kediri membenarkan bahwa peristiwa pencabulan terjadi di internal mereka. Seorang mahasiswi melaporkan kejadian pencabulan seorang dosen IAIN Kediri, Jawa Timur. Pihak Rektorat pun sudah memanggil dan memeriksa pelapor dan terlapor. Terlapor merupakan salah satu ketua program studi. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan, terlapor langsung dicopot dari jabatan struktural. Pertama kan yang terlapor itu kita panggil, dan yang melapor juga kita panggil, kan gitu kan. Kita cross check data-data itu, ya kemudian kita putuskan. Kalau dari pengakuan terlapor sendiri seperti apa? Dari laporan? Ya, dari pengakuan ya merasa bahwa ada hal-hal yang mungkin dianggap tidak pantas oleh itu. Sementara itu, peristiwa pelecehan seksual terjadi saat seorang mahasiswa tengah melakukan bimbingan skripsi di rumah terlapor. Saat ini, korban tengah dalam perlindungan Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Kediri. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Polisi buru pelaku penyebar teror bungkusan diduga bom di Bekasi, Jawa Barat. Informasinya akan disampaikan oleh rekan saya, Fandi Hasib, sesaat lagi.